Kita ke informasi kriminal lagi. Ini sejumlah pria dan 2 bocah tega memerkosa 2 bocah perempuan. Para pelaku adalah kakek, paman, kakak sepupu, kakak kandung, dan juga 2 tetangga mereka. Kasus ini baru terungkap setelah para korban berhasil melaporkan kejahatan tersebut. Jajaran 770 unit Kelewang telah kita amankan, Pak, untuk kasus pencabulan secara berjamaah. Satu persatu terduga pelaku pencabulan dan ruda paksa atau pemerkosaan terhadap 2 bocah perempuan dicokok aparat di lokasi berbeda. Kasus ini begitu menyayat hati karena kedua korban yang baru berusia 5 tahun dan 7 tahun menjadi korban aksi biadab orang terdekat mereka. Pelaku tak lain adalah sang kakek yang berusia 65 tahun, 2 kakak kandung korban yang masih berusia 11 tahun dan 9 tahun, paman dan kakak sepupu korban, serta tetangganya. Namun sang tetangga melarikan diri. Pemerkosaan dilakukan secara bergantian di waktu berbeda di rumah kontrakan mereka di kawasan Padang Selatan, Sumatera Barat. Rasa takut korban karena hidup dengan para pelaku membuat bocah-bocah itu hanya bisa diam tak berkutik. Akhirnya keberanian datang ketika ada kesempatan untuk mengadu kepada tetangga dan ketua RT. Tindakan keji para tersangka pun senada dengan hasil visum pada alat vital kedua korban. Dari Satreskrim Polresta Padang telah mengamankan 6 orang laki-laki yang diduga telah melakukan tindak pidana perbuatan cabul atau persetubuhan terhadap anak di bawah umur, yang mana para pelaku ini merupakan kakek, paman, tetangga, dan kakak kandung dari korban ini. Tindak biadab para pelaku pun memicu kemarahan warga yang beramai-ramai mendatangi rumah yang selama ini dihuni pelaku dan korban. Warga mengumpulkan seluruh barang yang ada di dalam rumah dan dimusnahkan. Dalam proses penyidikan, 2 dari 5 pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni kakak kandung korban yang masih berusia 11 tahun dan 9 tahun itu, dititipkan polisi ke Dinas Sosial Kota Padang sambil menjalani proses hukum. Terus sekarang masih ada tetangganya yang akan kita kejar, karena tetangganya ikut juga dalam melakukan aksi perbuatan yang tidak terpuji ini. Selain masih melakukan pengejaran terhadap tetangga korban, penyidik polisi mengungkap fakta. Ternyata ada rekan sang paman yang juga turut melakukan tindakan ruda paksa pada korban. Sehingga kini total tersangka menjadi 7 orang. Para korban kini ditempatkan di rumah aman oleh pemerintah Kota Padang. Pasalnya tak ada yang mengetahui kemana rimbanya ayah kandung mereka. Sementara sang ibu yang kini hidup bersama suami barunya sengaja menitipkan buah hatinya kepada sang kakek. Hingga aksi biadab itu menimpa kedua bocah tersebut. Kondisi anak yang jadi korban sama anak jadi pelaku, keduanya memprihatinkan kita. Mohon maaf, kami menduga mungkin anak kurang dapat kasih sayang, ya. Ya, sepertinya anak secara mental itu udah keras dia. Para tersangka terancam pasal perlindungan anak dengan hukuman 15 tahun penjara. Sementara kedua korban kini harus berdamai dengan trauma berat yang mereka hadapi. Tim Liputan melaporkan. Astagfirullahaladzim, sungguh perbuatan yang tidak patut kita contoh sama sekali. Malang benar nasib korban, semoga saja Allah dapat memberikan kekuatan kepadanya. Dan rupanya ini para pelaku pemerkosaan adalah orang-orang di lingkaran terdekat dengan korban. Saya bingung mau berkata-kata, Ustaz. Bagaimana melihat hal seperti ini, Ustaz? Ya, na'udzubillah min dzalik, ya. Saya juga biadab ini biadab ini. Artinya rasa kemanusiaannya mungkin tertutup ya oleh segala sesuatu yang muncul, nafsunya, kebodohannya, kejahilannya, dan segala sesuatu yang melingkupinya itu sudah betul-betul bertumpuk-tumpuk itu. Ya, jadi saya tidak tahu ya apa yang terjadi sebetulnya dalam keluarga itu ya. Sampai kakek, paman, kakak, ini kan sebetulnya tidak mungkin seseorang yang ada di sana sampai 7 orang itu tidak mengetahui hal-hal kebiadaban ini, atau misalnya bahwa segala sesuatu yang dia lakukan ini akan menghancurkan bukan hanya korban tetapi juga anak-anak yang kemudian sebagai kakaknya ya, sebagai pelaku juga gitu, dan mereka mungkin hanya ikut-ikutan atau dan lain-lain, tapi ini sebuah
satu contoh kerusakan yang namanya moral, kerusakan akhlak, ya, yang tentu ini menjadi PR besar buat kita bersama semua elemen, ya, bukan hanya para ustadz tapi juga para guru, manusia ini PR buat kita kemanusiaan, ya. Semua yang mendengar ini harus kemudian merasa bahwa prihatin dan kita harus melakukan tindakan-tindakan preventif ini, ya. Perkosaan itu dalam istilah itu disebut al-wat'u bi al-ikrah, ya, hubungan seksual dengan paksaan. Nah, ini kan sebetulnya wala taqrabu zina, mendekati zina saja dilarang, apalagi melakukan dengan paksa. Ini berbahaya sekali, ya, karena apa? Karena hukumannya ini sebetulnya hukuman didera 100 kali cambuk dan dilempar batu, dirajam sampai kalau di zaman Rasulullah SAW itu dirajam ini sampai meninggal untuk bertobat terhadap untuk menggugurkan dosa-dosanya tadi gitu. Nauzubillah min dzalik. Nah, semoga hukum ditegakkan, ya, hukum ditegakkan bukan karena dendam, tetapi hukum ditegakkan karena kita menyayangi atau kita fokus kepada mereka-mereka yang di luar sana yang juga mempunyai potensi untuk melakukan atau potensi untuk menjadi korban. Karena kita harus menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan sebagai efek jera dan sebagai awareness, ya, sebagai pembangkit kesadaran bagi semua masyarakat, khususnya anak-anak yang di bawah umur, untuk memahami bahwa kejadian seperti ini tuh sangat biadab dan sama sekali tidak boleh, bahkan beritanya muncul pun sebetulnya ini sudah sangat mengerikan gitu. Auzubillah min dzalik. Menurut saya seperti itu. Auzubillah min dzalik. Berarti dulu pada zaman Rasul juga ada hal-hal seperti ini sampai dihukumnya juga menyebabkan si pelaku sampai meninggal, ya Ustaz, ya. Hukumannya nggak main-main sebenarnya pada zaman Rasul dulu, ya. Betul, ya. Jadi ini hukuman bukan masalah hukuman perkosaan saja. Tidak ada di situ contoh perkosaan, tapi ini yang berzina. Yang berzina saja, kalau dia musan, dia orang yang sudah menikah dan lain-lain, kemudian dia berzina, hukumannya kemudian dia dirajam sampai mati. Tapi kalau perkosaan, tentu ini lebih lagi dari itu sebetulnya. Tapi kan tidak ada yang lebih dari kemudian sampai mati. Tetapi intinya adalah apa? Ini sebuah efek jera, di mana hanya satu yang terjadi peristiwa ini pada zaman Rasulullah SAW, dan tidak pernah ada lagi setelahnya, karena semua orang akan ngeri mendengarkan bahwa dia harus menghapuskan dosa-dosanya dengan lemparan batu satu demi satu sampai dia hilang nyawanya. Nah, ini naudzubillah. Nauzubillah min dzalik. Nah, Ustaz, pernah ada kasus bahwa pemerkosaan ini dianggap sebagai perebutan hak dari seseorang, yaitu mencuri hak asasi manusia. Betul begitu ya Ustaz, ya? Karena memang kan itu hak seorang perempuan gitu ya, untuk melindungi harkat dan martabatnya, dan dirampas oleh si pelaku ini, Ustaz. Ini ya, itu kalau sudut pandang mungkin kemanusiaan. Tapi kalau dari sudut pandang agama, ini sebetulnya ya bukan hanya hak gitu ya. Wanita itu bukan hanya hak terhadap masalah melindungi itu, tapi mempunyai yang namanya hak untuk dilindungi begitu. Jadi yang namanya seluruh wanita yang ada di dunia ini sesungguhnya itu menjadi kewajiban seorang pria, ya, untuk memberikan perlindungan terhadap mereka-mereka, untuk memberikan kehidupan terhadap mereka-mereka. Karenanya 4 wanita yang menjadi tanggung jawab seorang pria, yaitu ibunya, istrinya, anak-anak perempuannya, dan saudara-saudara perempuannya. Kalau seorang lelaki mempunyai kewajiban dan kemudian memenuhi kewajibannya, insya Allah ya, wanita-wanita akan hidup dengan tentu lebih baik lagi. Ya Allah, ada 4 kategori wanita yang harus sebenarnya dilindungi dan juga dihidupi oleh seorang laki-laki, Masya Allah.